Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiao En akhirnya berhasil mencapai puncak dunia. Namun dia tidak berhasil mewujudkan impiannya. Sehingga dia menyadari bahwa semua keinginan dan impian belum tentu bisa terrealisasi seperti keinginannya. Setelah pengalaman ini berakhir, Xiaoyan akhirnya berhasil menembus langkah ke-6 keabadian Kaisar. Saat ini Xiaoyan menelan 2 pil lagi. Dan sekarang dia telah menelan 4 pil keberuntungan khusus. Jadi masih ada sisa 4 pil lagi di tangannya. Xiaoyan juga berencana untuk terus melanjutkannya dan melihat apakah dia bisa terus bertahan dan menerobos langkah ke-7 dalam satu gerakan. Sebelumnya ketika Avatar Yuansen bertarung dengan Tianxun, Xiaoyan secara paksa mempromosikannya ke bintang 8. Tetapi untungnya sekarang kekuatan Xiaoyan telah menembus langkah ke-6. Jika tidak, maka dia tidak mungkin akan berani melakukannya lagi. Di masa depan tentu saja jika dia masih nekat melakukannya, kemungkinan terbesarnya adalah dia akan mendapatkan serangan balik dari avatarnya sendiri. Bagaimanapun celah tingkat kekuatannya semakin besar. Namun sekarang Xiaoyan sudah memangkas celah itu. Avatar Yuansen telah mencapai tingkat di mana dia dapat bersaing dengan Avatar Yuansen Jiwa Cimi. Pada saat yang sama dia juga telah menyerap esensi darah Yuansen Jiwa Cimi, yang mana itu merupakan kumpulan darah bangsawan klan Yuansen yang telah dikumpulkan oleh Jiwa Cimi untuk waktu yang cukup lama. Justru karena darah para bangsawan Yuansen ini, maka kekuatan Avatar Yuansen masih dapat ditingkatkan lagi. Saat Xiaoyan menerobos langkah ke-6 dan Avatar Yuansen menerobos ke bintang 8, maka kekuatan tempur Xiaoyan akan meningkat lagi. Namun untuk mencapai bintang 8, Xiaoyan harus mengorbankan banyak hal saat dia melawan Tianxun, sehingga menyebabkan kerugian yang besar dan dia harus kehilangan domain dewa abadinya. Walaupun sekarang dia telah mencapai langkah ke-6, namun jika digabungkan dengan kekuatan Avatar Yuansen, maka kekuatannya setara dengan langkah ke-9. Sehingga akan tetap sulit baginya melawan langkah ke-9 dengan mudah dan tanpa adanya pengorbanan. Jika menghadapi langkah ke-8, mungkin Xiaoyan akan lebih mudah menghadapinya. Bahkan mungkin bisa membunuhnya. Namun sekarang yang lebih penting adalah bagaimana cara dia dapat mengembalikan domain dewa abadinya. Xiaoyan merasa agak khawatir karena kehilangan domain dewa abadi adalah kerugian besar baginya. Dan itu membuatnya kehilangan kartu truf yang sangat penting dalam pertempuran. Saat menghadapi musuh yang memiliki domain dewa abadi yang kuat, maka dia perlu memiliki domain dewa abadi untuk melawannya. Saat ini ketidakmampuan Xiaoyan memulihkan domain dewa abadinya adalah kelemahannya. Saat Xiaoyan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sebuah kekuatan menarik ke barat. Dan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat menghilang. Lalu membawanya kembali ke atas platform batu. Ketika dia berbalik, dia melihat Zonggu yang sepertinya sudah keluar dari gerbang penciptaan sejak lama. Adapun nilai kontribusi adalah 100.000 telah habis digunakannya. Dan Zonggu sepertinya keluar melalui jalan rahasia. Xiaoyan tidak merasa aneh dengan situasi saat ini. Karena setelah dia memasuki gerbang penciptaan, dia tidak bisa mengukur waktu dengan akurat. Jadi situasi kehabisan waktu adalah sesuatu hal yang masuk akal. Tuan, Puan Yuyan telah memberitahu kita untuk berkumpul segera. Ucap Zonggu berkata perlahan. Gerbang kuno ini sangat terkait erat dengan klan Cimi yang telah lama menghilang. Meskipun ada Yuyan yang mendampingi mereka, namun resikonya akan sangat tinggi. Dan itu tidak bisa dihindari. Terlihat Zonggu juga agak khawatir dengan situasi ini. Ketika Xiaoyan dihadapkan pada keadaan seperti ini, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan jika dia pergi sekarang, kemungkinan besar dia akan terungkap. Sebaliknya jika dia menundanya, maka itu akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi. Baiklah, kita akan segera bergabung, ucap Xiaoyan dengan tegas. Zonggu merasa ada keraguan di dalam diri Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan sudah menyadari bahwa identitasnya sudah mulai diketahui oleh Yuyan.
Namun Zonggu hanya bisa mengangguk setelah Xiaoyan selesai mengatakan kata-kata itu. Mereka segera keluar dari Pada saat ini mereka segera keluar dari gerbang penciptaan. Dan kedua orang tersebut telah berhasil mencapai langkah ketiga dan langkah keenam. Dengan kenaikan satu tingkat pada keduanya, maka petualangan mereka di gerbang penciptaan bisa dianggap berhasil. Saat berikutnya mereka menghampiri Jin Dongming dan Long Biao yang menunggu mereka di gerbang masuk. Segera mereka bergegas meninggalkan gerbang penciptaan. Dengan Zonggu berada di depan diikuti Xiaoyan, Jin Dongming, dan Long Biao yang berada di paling belakang. Sementara itu di pintu masuk gerbang kuno alam dewa iblis abadi, tampak ada kompas raksasa yang telah membawa 7 atau 8 orang. Terlihat ada yang memiliki postur tubuh tinggi, dan dia sangat mencolok di antara mereka. Apakah ada yang belum datang? Ucap seorang pria yang berdiri di samping Yuyan bertanya dengan suara yang rendah. Kabarnya Tuan Lin Feng, Wen Qian, dan Zonggu serta yang lainnya sedang dalam perjalanan. Jawab seorang bawahan. Wen Qian sedang berada di luar alam dewa iblis abadi. Namun seharusnya dia segera sampai. Ucap orang yang bernama Linnya segera membuka mulutnya. Di atas kompas terbang ada 3 sosok dan mereka adalah penguasa alam dewa iblis abadi. Yuyan adalah pemimpinnya. Wei Feng dan Linnya masing-masing berdiri di sampingnya. Bagaimana dengan Zonggu yang sedang naik daun baru-baru ini? Tanya Wei Feng dengan sedikit penasaran. Setelah mengatakannya, mereka mendengar suara kompas terbang yang membawa sekelompok orang. Dan ini adalah kompas terbang Zonggu yang membawa Xiaoyan dan yang lainnya. Hei Zonggu, apakah kau bermaksud membawa semua budak dewa bersamamu? Melihat Zonggu bersama budak dewanya, Wei Feng tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Tuan, aku hanya membawa yang kuanggap penting. Ucap Zonggu menjawabnya sambil membungkuk sedikit. Membawa budak dewa yang lainnya mungkin malah akan menimbulkan resiko bagimu. Ucap Wei Feng melanjutkan kata-katanya. Kami semua memakai topeng untuk menutupi identitas kami. Ucap Zonggu menjawabnya dengan nada suara yang tenang. Alasan utamanya dia membawa semua budak dewanya adalah karena dia ingin membiarkan Xiaoyan mengetahui rahasia dan memecahkan masalah yang ada di dalam gerbang kuno. Saat berikutnya mata Wei Feng segera menyapu ke arah Jin Dongming dan yang lainnya. Namun mereka beruntung karena sudah bertindak hati-hati sebelum tiba ke tempat ini. Kemudian yang terakhir duduk kembali di atas kompas terbang menutup matanya dengan erat. Lalu sedikit membuka matanya kembali saat melihat ke arah Xiaoyan. Sebelum sekali lagi dia menutup matanya. Salam kepada Puan Yuyan. Aku hanya membawa semua yang kuperlukan. Ucap Zonggu berkata dengan hormat sambil setengah membungkuk. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Aku tahu Zonggu memiliki budak dewa yang menjanjikan. Namun aku juga mendengar bahwa kau telah menekan cincang Daozi di aula penukaran dan membiarkannya terus terbendang. Dan aku juga mendengar bahwa kau telah menekan cincang Daozi di aula penukaran dan membiarkannya terus terbenam. Ucap Yuyan mengangkat bahunya dan memberi isyarat agar Zonggu memperhatikannya. Adapun sosok lainnya yang bernama Linnya memandang Zonggu lalu berkata, kau sepertinya telah mencapai langkah ketiga di gerbang penciptaan. Namun bagi kami baik langkah kedua atau ketiga sebenarnya masih terlalu lemah. Linnya kemudian memandang 3 budak dewa yang mengenakan topeng di belakangnya. Aku mendengar budak dewamu bukan hanya telah berhasil mengalahkan 2 budak dewa terkuat cincang di aula budak dewa Asura. Namun budak dewamu juga berhasil membunuh salah satunya. Dan itu bahkan sudah berada di langkah ke-9. Linnya tampaknya juga tertarik pada budak dewa Zonggu. Walaupun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Zonggu merasa sedikit sulit untuk menjawabnya. Karena dengan kata-kata ini sepertinya akan mengungkapkan terlalu banyak tentang identitas dari Xiaoyan. Dan jika dia melakukannya, itu mungkin akan membuat Xiaoyan marah padanya. Satu kemenangan tidak membuat kita menjadi lebih kuat. Meskipun aku menang, namun itu juga membuat budak dewaku sedikit menderita. Ucap Zonggu menjawabnya dengan ekspresi sedih lalu menghela napas panjang. Mungkin cincang tertarik dengan budak dewa yang kau miliki, sehingga dia menantangmu baru-baru ini.
lanjut Yuyan. Dan setelah mendengar ini, Zonggu segera menyadari bahwa kata-kata tersebut adalah ditunjukkan untuk orang lain. Hubunganku dengan Jinjang sebenarnya cukup baik, dan ini hanya sedikit kesalahpahaman. Hadapun budak dewa ini, aku hanya meminjamnya sementara. Setelah semuanya selesai, aku akan mengembalikannya lagi kepada Jinjang. Ucap Zonggu menjawab dengan hati-hati dan Yuyan tertawa dan menatap Zonggu sambil berpikir. Meskipun kekuatannya sedikit lemah tetapi otaknya sangat tajam dan jawaban ini benar-benar realistis. Zonggu tidak tahu apa yang dimaksud sebenarnya dari Yuyan. Dia hanya tahu bahwa pada saat ini tidak ada kata-kata yang menindas darinya sehingga dia bisa lebih tenang. Silahkan duduk di sebelah sana. Ruangannya cukup untuk semuanya. Ucap Yuyan yang telah mengatur tempat duduk di sisi yang berlawanan dengan keberadaan Ning Yao. Xiaoyan tidak merasakan adanya aura niat membunuh darinya. Mungkin itu karena Ning Yao menahan amarahnya. Atau mungkin karena Ning Yao sama sekali tidak mengetahui bahwa budak dewa Jinjang yang mati adalah Tianxun. Pada saat ini yang tidak pernah diduga Xiaoyan adalah adanya Ning Yao di antara para budak dewa yang akan dibawa masuk ke gerbang kuno. Dengan kekuatannya, Ning Yao seharusnya dianggap sebagai yang terbaik di antara para budak dewa. Sehingga tidak menutup kemungkinan dia pasti akan digunakan kembali untuk menghadapi Xiaoyan di masa depan. Pertemuan ini bisa dianggap memang kebetulan. Namun tentu saja ini bukan momen yang tepat. Apalagi Xiaoyan masih harus mengatasi masalah sisa racun. Sehingga dia perlu menyempurnakan beberapa pil pemecah racun Tianling lagi. Namun sekarang semuanya berada pada kompas terbang yang sama. Sehingga tidak mungkin untuk memurnikan ramuan tersebut sekarang. Tentu saja situasi kali ini tidak menguntungkan bagi Xiaoyan. Walaupun kekuatan tempur Xiaoyan saat ini berasal dari avatar Yuan Shen, namun masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja efek racunnya akan sangat membatasi kekuatan fisik avatar Yuan Shen. Tetapi untungnya Raja Roh Tianxun sudah ditangani terlebih dahulu, sehingga keduanya tidak bisa lagi bekerja sama untuk melawannya. Pada saat ini mereka berdua akan bersama-sama memasuki gerbang kuno. Dan jika Ning Yao tahu bahwa Xiaoyan yang membunuh Tianxun, maka kekacauan di dalam gerbang kuno sepertinya tidak akan bisa dihindari. Namun Ning Yao mungkin tidak akan bertindak gegabah dan lebih baik memilih mencari celah sebanyak mungkin. Bagaimanapun juga, Xiaoyan dapat membunuh Tianxun, sehingga bisa dipastikan bahwa kekuatannya tidaklah sederhana. Tentu saja belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan di kemudian hari. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa pelangi panjang datang dari kejauhan dan akhirnya mendarat di kompas terbang. Saat mereka tiba, ada momentum kuat yang menyebar. Pria ini mengenakan baju besi yang berat dan memiliki perawakan yang kuat. Alisnya memancarkan semangat juang. Dan yang terpenting adalah kekuatan beberapa budak dewa yang berada di belakangnya masih berada di bawah levelnya. Maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Ucap Wen Qian mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sebagian besar orang kuat yang telah mencapai tahap ini bukanlah orang yang sembarangan. Apalagi mereka masih memahami etika dasar. Bagaimanapun tidak peduli seberapa kuat dia, tentu saja dia tidak bisa bersikap sombong di depan penguasa. Pada saat ini mata Wen Qian menyapu ke sekeliling. Dan dia langsung memfokuskan pandangannya ke arah Zonggu lalu berkata, Zonggu, pergilah ke sana. Aku tidak suka ada orang lain di sekitarku. Ucap Wen Qian menunjuk ke arah samping. Dia meminta Zonggu untuk pindah ke tempat lain. Di sisi lain, mata semua orang kini tertuju pada Wen Qian. Jelas dia merasa aneh melihat Zonggu ada di sini. Dan ditambah fakta bahwa Zonggu sedikit lebih lemah, sehingga dia sepertinya mudah dibuli. Ketika dia melihat Wen Qian, Zonggu jelas terkejut. Dia secara alami mengenal Wen Qian, karena dia juga salah satu penganut Daozi dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Jinjang Daozi. Dibandingkan dengan Jinjang yang lebih suka mengandalkan aula budak dewa Asura untuk mendapatkan poin kontribusi, maka Wen Qian lebih suka mendapatkannya dengan cara melakukan lebih banyak penyergapan orang kuat dari dunia luar. Sehingga dia memahami dengan jelas cara bertarung, yang membuat tingkat kekuatannya meningkat terus-menerus. Pikiran Zonggu berpacu pada saat ini. Sikapnya akan menentukan statusnya di hati setiap orang. Jika dia takut pada Wen Qian, maka dia akan melepaskan posisinya. Sehingga dia akan dianggap benar-benar yang terlemah dan tidak ada yang menganggapnya serius.
serta dia bahkan akan dijadikan sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, Zonggu tidak mungkin melepaskan posisinya sebelum Wen Qian datang. Menurut pengetahuan Zonggu, kekuatan Wen Qian mungkin berada di sekitar langkah ke-7 keabadian Kaisar, dan dia mungkin belum menerobos ke langkah ke-8. Tetapi kekuatan tempurnya adalah yang terbaik di antara penganut Daozi. Bahkan Jinchang akan memberi Wen Qian 3 poin ketika dia melihatnya. Namun meski begitu, selama Xiaoyan ada di belakangnya, maka Zonggu tidak perlu takut. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia mampu membunuh langkah ke-9. Jadi kenapa dia harus takut pada orang yang hanya berada pada langkah ke-7? Tampak orang-orang yang ada di sekitarnya dan sedang duduk bersila di sisi lain semuanya tampak dingin menatap ke arah Zonggu. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan Zonggu, maka secara alami dia tidak akan berani berteriak pada Wen Qian. Dan dianggap wajar bagi Wen Qian untuk melakukannya. Wen Qian, apa maksudmu memintaku pindah? Bukankah kompas yang disiapkan oleh para senior cukup besar? Ucap Zonggu. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa tindakannya tidak akan langsung menimbulkan masalah. Bahkan jika dia tahu itu pasti akan mengganggu Wen Qian. Ini jelas hanya masalah antara dia dan Wen Qian. Namun perkataan Zonggu ini sebenarnya semakin memperparah konflik. Tampak Yuyan juga tersenyum ketika mendengar ini. Matanya yang indah menatap ke arah Zonggu dan ada sedikit ekspresi apresiasi di wajahnya. Ini bukanlah langkah yang impulsif, dan dia dengan cepat memikirkan cara untuk memecahkan situasinya. Meskipun ketiga penguasa kemungkinan akan mengambil tindakan, namun jika Wen Qian mengambil tindakan secara sembarangan, maka itu akan menjadi penghinaan bagi ketiga penguasa tersebut. Baiklah, kau boleh duduk di sini. Namun aku penasaran mengapa kau berani menuju ke gerbang kuno hanya dengan mengandalkan kekuatan langkah ketiga keabadian Kaisar. Ucap Wen Qian berkata dengan nada penasaran dan sedikit mencibir. Jika aku takut mati, maka aku tidak harus pergi. Ucap Zonggu. Dia memandang Wen Qian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan tanpa rasa takut di matanya. Wen Qian dikejutkan oleh jawaban Zonggu lalu tiba-tiba tersenyum. Hanya saja meskipun dia tertawa, matanya menatap Zonggu dengan tatapan yang dingin. Wah, kau memang memandang kematian seolah-olah sedang berada di rumah. Itulah mentalitas yang harus dimiliki orang yang kuat. Namun kau harus tahu berapa berat badanmu. Walaupun aku tidak mengenal baik dirimu, tapi aku ingat siapa dirimu. Ucap Wen Qian memperhatikan Zonggu dengan serius. Dia berkata dengan dingin. Dan setelah selesai berbicara, Wen Qian segera duduk di sampingnya. Zonggu, aku belum pernah bersikap lembut seperti ini sebelumnya. Dan aku sepertinya sudah bersikap toleransi kepadamu, jadi kau bisa dikatakan beruntung. Ketahuilah, langkah ketiga memang dianggap sedikit lebih lemah. Namun ketiga budak dewa di belakangmu terlihat tidak sederhana. Aku telah mendengar beberapa cerita tentang Jinchang dan nama budak dewa yang baru dia peroleh selama penyergapan sepertinya adalah Tianxun. Ucap Wen Qian bergumam pelan sambil memejamkan matanya. Faktanya Zonggu yang telah menangkap Tianxun. Dia tampaknya berasal dari dunia yang sama dengan budak dewa ke-9 itu. Ucap Wen Qian melanjutkan kata-katanya. Namun Zonggu hanya diam dan tidak menanggapinya. Tiga budak dewa di belakang Zonggu memiliki aura kuat di langkah ke-6. Sosok yang berada di atas kompas terbang membuka mulutnya. Apakah kau berbicara salah satu dari mereka adalah langkah ke-6 yang telah membunuh langkah ke-9? Kalau tidak, bagaimana mungkin Zonggu berani begitu keras kepala? Bahkan dia berani memprovokasi Wen Qian. Terdengar pembicaraan di antara orang-orang yang berada di atas kompas terbang. Bagaimanapun mereka tidak mungkin berani memprovokasi Wen Qian. Tentu saja tindakan Zonggu membuat mereka terkejut. Jika tiga penguasa dan budak dewa tidak dihitung, maka totalnya ada 11 orang. Artinya mereka semua adalah orang-orang yang memegang tatanan kuno Dewa Abadi dan Iblis dari Aula Penukaran. Di antara 11 orang ini, kekuatan Zonggu adalah yang paling terlemah. Namun kekuatan para budak dewa yang dimilikinya tidak kalah sama sekali. Dan dengan reputasinya baru-baru ini yang tersebar di alam Dewa Iblis Abadi, maka tidak ada yang berani meremehkannya. Zonggu, kau sudah siap? Baik, karena semua orang sudah berkumpul jadi kita akan segera berangkat ke gerbang kuno. Ucap Yuyan yang merupakan pemimpin ekspedisi berteriak perlahan.
dan mata semua orang terfokus padanya. Lalu mereka semua mengangguk dengan pelan. Semua orang memandang Yuyan dengan hormat tanpa terkecuali. Setelah mengatakan ini, Yuyan menyelipkan jari rampingnya ke kompas terbang. Dan tampak sebuah formasi tiba-tiba muncul kemudian berubah menjadi cahaya terang, membawa semua orang dan bergegas menuju ke kehampaan. Pada saat yang sama, beberapa gambar muncul di benak Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Beberapa gambar ini tentang Avatar Zuchi. Meski gambar ini tidak jelas tentang apa yang dialami oleh Avatar Zuchi, namun pada saat ini terlihat matanya merah dan kekuatan aslinya dari langkah keempat telah menembus ke langkah kelima. Dia terlahir dengan kebijaksanaan spiritual dan aura pembunuhan. Dia tampak sangat kesal saat ini dan sepertinya dia masih bermeditasi dan menghilangkan tekanan niat membunuh dari tubuhnya. Selama avatarnya masih ada, Xiaoyan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya dan dia terus bermeditasi. Pada saat ini Xiaoyan juga mencoba mendapatkan informasi tentang Sensi. Namun jika dia ingin mendapatkan berita tentang Sensi, maka dia hanya bisa melakukannya melalui Raja Roh Kuijun yang berada jauh di Istana Surgawi. Jiwanya yang tersembunyi di dalam tubuh Kuijun dan di bawah persepsi konstan Xiaoyan, maka memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa informasi. Namun informasi yang didapatkannya mungkin tidak akan utuh. Sebelumnya Xiaoyan mendapatkan informasi bahwa sang ratu telah menghilang. Dunia dewa kuno dikalahkan dan kehampaan laut barat dihancurkan. Tentu saja hal ini membuatnya sangat khawatir. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.